Assalamualaikum, saya Tiara Atmaningrum dengan NIM 1909-159441. Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintahan untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui khas negara. Perbedaan hukum pajak dan hukum fiskal. Hukum pajak itu adalah hanya membahas pajak sebagai objek kajiannya, sedangkan hukum fiskal sendiri itu membahas hukum pajak dan keuangan negara sebagai objeknya. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rohmat Sudmitro, SH, ialah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi, yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Prof. Dr. P.J.A. Adriani mengatakan, pajak ialah iuran kepada negara dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditujuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Sumber penerimaan negara. 1. Bumi, air, dan kekayaan alam. 2. Pajak, bea, dan cukai. 3. Penerimaan negara bukan pajak. 4. Hasil perusahaan negara. 5. Pencetakan uang negara atau lainnya. Selanjutnya itu fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran yaitu sumber penerimaan utama. Sumber penerimaan utama dari negara itu adalah pajak. Selanjutnya fungsi mengatur, yaitu ada PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Selanjutnya minuman keras, PPH, pajak penghasilan pengusaha kecil lebih rendah. Tujuan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak adalah: pertama, pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak. Kedua, tidak mendapat imbalan. 3. Pajak dikelola oleh pemerintah. 4. Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Terakhir, pajak digunakan untuk anggaran pemerintahan. Jenis pajak. Menurut golongannya ada 2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain, seperti pajak pertambahan nilai. Menurut sifatnya ada 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Contohnya pajak penghasilan. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya PPN, PPNBM, dan PBB. Selanjutnya menurut pihak yang memungut atau lembaga pemungutnya, yaitu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya yaitu ada pajak penghasilan, PPN, PPNBM, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang digunakan atau dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terdiri dari pajak provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor,
Selanjutnya, pajak kabupaten kota. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak lainnya. Sistem pemungutan pajak ada 4. Pertama yaitu Official Assessment System. Adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang atau pajak yang terutang berada pada pemungut pajak atau fiskus membuat surat ketetapan pajak atau yang disingkat SKP. Kedua, Semi Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada 2 pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. 3. Full Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. 4. Withholding System, yaitu sistem penentuan pajak yang didasarkan pada campur tangan pihak ketiga, bukan wajib pajak dan pegawai pajak, sebagai biro jasa yang mewakili kepentingan wajib pajak dan negara. Selanjutnya yaitu asas pajak. Pertama yaitu ada equality. Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Kedua, sovereignty. Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. 3. Convenience, yaitu kapan wajib pajak harus membayar pajaknya. Yang keempat, economy, yaitu biaya pemungutan dan pemenuhan biaya kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin. Teori pajak, yaitu ada teori asuransi atau melindungi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Sekianlah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.